Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninur Aini dan Intan Amalia dari Fakultas Teknologi Informasi dan Komputer, Universitas Horizon Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan audit tata kelola teknologi informasi pada PT Jaya Induksi Elektrik menggunakan framework COVID 2019. Mohon maaf, ini karena sinyalnya ya Pak. Baik, di sini ada deskripsi proyek. Latar belakangnya adalah teknologi informasi TI memainkan peran penting di era globalisasi ini untuk meningkatkan efisien dan daya saing perusahaan, peralatan, industri, dan penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit tata kelola TI menggunakan COVID 2019 untuk menilai dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan perusahaan. Lalu ada tujuan mengetahui objek proses yang menjadi kepentingan PT Jaya Induksi Elektrik, lalu mengetahui langkah-langkah dalam penghitung hasil audit tingkat maturity levels, lalu memberikan rekomendasi tata kelola TI kepada PT Jaya Induksi sesuai dengan tata kelola proses TI dengan strategi dan tujuan intensi, langkah-langkah dan kemampuan bagi penelitian selanjutnya, lalu memberikan rekomendasi perusahaan secara efektif dan inovatif. Next. Next. Planning. Yang pertama ada COVID 2019, ya ini kerangka kerja COVID 2019 untuk penilaian tingkat capability dan maturity levels. Lalu ada yang kedua ada Goodman. Skala Goodman digunakan untuk mengukur tingkat capability berdasarkan respon dari responden dengan pernyataan iya atau tidak. Lalu yang ketiga ada analisis gap. Digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini A sampai is dan dengan kondisi yang diinginkan tuh sampai B. Lalu di sini ada proses penilaian capability level. Di sini ada rumusnya, kita bisa lihat CC sama dengan jumlah CLA dibagi jumlah PO dikali 100%. Di sini kita juga bisa melihat keterangan nilai pencapaian capability CC ini adalah nilai pencapaian capability level, tata kelola dan manajemen. Lalu jumlah CA adalah jumlah kriteria yang dipenuhi. Lalu jumlah PO adalah total kriteria yang ada. Nah, di sini ada pun rating proses ya, di paling bawah ini ada skala keterangan dan persen. Ada N, not achieved, yaitu 0 sampai 14%, ada portally achieved, 15 sampai 49%, lalu ada large, large achieved, 50 sampai 84%, lalu ada fully achieved, yaitu 85 sampai 100%. Next, Dan. Lalu di sini ada tahap penelitian. Di sini ada identifikasi masalah, mengenali dulu masalah tata kelola TI yang ada pada perusahaan. Lalu yang kedua ada study literatur, yaitu mengumpulkan referensi tata kelola COVID 2019. Lalu ada penentuan objek proses COVID ya. Di sini pertama memahami strategi perusahaan, menentukan dan memperbaiki lingkup tata kelola TI, lalu menyusun desain sistem tata kelola. Lalu yang keempat ada pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara. Lalu ada analisis data. Di sini ada mengevaluasi aktivitas dan kapabilitas saat ini, menentukan kapabilitas yang diharapkan, mengidentifikasi gap untuk perbaikan. Lalu rekomendasi, memutuskan langkah strategi untuk meningkatkan tata kelola TI. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran, menyajikan hasil akhir dan rekomendasi yang baik, yang lebih baik lagi. Next. Lalu di sini ada pengumpulan data. Kita meneliti di PT Jaya Induksi Elektrik dengan visi misi. Visi yang pertama adalah membangun PT Jaya Induksi Elektrik sebagai perusahaan yang visioner. Yang kedua, menjadikan perusahaan sebagai one solution yang didukung tenaga ahli yang berpengalaman dan profesional bagi mitra usaha. Yang ketiga, ada pengembangan sumber daya manusia SDM dengan tujuan penyesuaian keinginan serta mendukung visi misi mitra usaha. Lalu misinya adalah
PT Jaya Induksi Elektrik berkomitmen pada etika profesional untuk sepenuhnya meraih kepercayaan para mitra usaha. Nah, di sini di sebelah kanan ada gambar struktur organisasinya, mulai dari komisaris dan direktur-direkturnya. Next. Nah, di sini ada mapping enterprise goal to AG ya. Di sini kita pakai AG05, EG10, dan EG13. Nah, di tabel 4.1 ini adalah EG-nya sesuai dengan visi dan misinya. Yang pertama ada visi membangun PT Jaya Induksi Elektrik sebagai perusahaan yang visioner menggunakan EG13, inovasi produk dan bisnis. BSC-nya adalah growth. Lalu yang kedua adalah menjadikan perusahaan sebagai one solution yang didukung tenaga ahli yang berpengalaman dan profesional bagi mitra usaha. Itu masuk ke EG10 dengan keterampilan staf, motivasi, dan produktivitas. BSC-nya internal. Lalu yang ketiga ada visi mengembangkan sumber daya manusia dengan tujuan penyesuaian keinginan serta mendukung visi misi mitra usaha itu di EG10 sama keterampilan staf, motivasi dan produktivitas masuknya internal juga. Lalu yang terakhir ada misi PT Jaya Induksi Elektrik adalah berkomitmen pada etika profesional untuk sepenuhnya meraih kepercayaan para mitra usaha, masuk ke EG05, budaya layanan yang berorientasi pelanggan, di sini customer. Nah, lalu di sini di tabel 4.3, di sini ada kita pakai AG-nya ya, dari EG05 ini kita pakai di 08, EG10-nya di AG12, dan di EG13-nya kita di AG13 juga. Next. Nah, di sini adalah AG-nya ya. Di sini ada AG08, AG12, dan AG13. Kita bisa lihat di tabel sebelah kiri ini, di paling atas yang 3, dan di tabel yang sebelah kanan ini, di sini ada AG08, AG12, dan AG AG13. Di sini yang AG08 yaitu pakai Gamo APO02, APO03, BI05, dan DSS05. Lalu di AG12-nya ini ada APO07, APO05, dan BI08. Sorry, di AG12 ini APO07, APO08, dan BI08. Lalu di AG13-nya adalah APO04, APO07, APO08, dan BI08. Lalu dapat menyimpulkan bahwa objek proses yang akan penelitian audit adalah kita menggunakan APO07, yaitu Manage Human Research, yaitu berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia atau SDM dalam organisasi untuk mendukung tata kelola dan manajemen TI. Lalu yang kedua ada BI05, Manage Organization Change, yaitu berfokus pada pengelolaan perubahan organisasi yang disebabkan oleh inisiatif atau proyek TI. Next. Nah, di sini menentukan objek proses dengan IT Governance, Design Factor Toolkit. Di sini lihat di tabel 4.6 ada strategi perusahaan ya. Di sini ada value, important, sama baseline. Yang value-nya ada 4, yaitu yang pertama ada growth atau acquisition, importantnya 3 dengan baseline 3, lalu ada inovatif atau differentiation, importantnya 4 dan baseline-nya 3, lalu ada cost leadership, yaitu importantnya 3 dan baseline-nya 3. Lalu yang terakhir ada client service stabil, importantnya 5 dan baseline-nya 3. Lalu kita lihat sebelah kanan ini ada gambar grafik enterprise-nya. Di sini sesuai dengan important yang ada pada tabel 4.6. 3, 4, 3, 5. Oke, next. Nah, di sini ada enterprise goal atau tujuan perusahaan pada PT Jaya Induksi Elektrik. Di sini kita lihat ada tabel 4.6.
Di sini mulai dari EG1 sampai dengan EG13 dengan important 5, 4, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 5, 3, 4, 4. Nah, kita bisa lihat di grafiknya di gambar 4.5 ini sesuai dengan important yang ada pada enterprise goal-nya. Lalu next. Nah, di sini menentukan objek proses dan profil risiko PTJ induksi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini risk profil PTJ induksinya ya. Di sini ada impact, ada leakhold, sama risk rating, sama baseline. Nah, kita lihat dulu keterangannya. Yang warna merah adalah very high risk, lalu yang orange atau yang kuning ini high risk, lalu yang hijau ini adalah normal risk, lalu yang abu-abu adalah low risk. Nah, kita lihat di sini yang warna orange atau warna kuningnya ada 9 yang warna kuning atau yang warna orange yang high risk. Lalu yang warna merahnya ada 8 yang very high risk, lalu yang warna hijau atau normal risk itu ada 2 dan yang abu-abunya tidak ada. Lalu kita lihat di sini grafiknya sesuai dengan tabel di 4.6 ini di gambar 4.6. Next. Nah, di sini kita lihat masalah terkait TI di PTJ Induksi Elektrik. Kita lihat di sini ada important 1 sampai 3 dan baseline-nya juga, dan kita lihat dulu keterangan yang warna hijau ini no issue, yang kuning ini issue, dan yang warna merah ini serius issue. Kita lihat di sini yang warna kuning atau orange ini ada sekitar 12, dan lalu yang warna merahnya ini yang serius issue ini ada 8, totalnya ada 20. Dan kita lihat ke sebelah kanan ini, di sini ada gambar 4.7 grafiknya ya, grafik dari tabel 4.6 ini. Next. Lalu di sini kita menentukan objek proses bentang ancaman pada PTJ induksi, yaitu value-nya ada 2, importantnya 100% dan baseline. Yang pertama, value-nya ada high dengan important 85% dengan baseline 33%, dan value yang kedua ada normal dengan important 15% dengan baseline 67%. Lalu kita lihat di sebelah kanan ini ada grafik dari tabel 4.7 yang warna biru ini adalah yang high dengan 85%, lalu yang orange atau yang kuning ini normal yaitu ada 15%. Next. Nah, di sini ada persyaratan kepatuhan di PTJ Induksi Elektrik dengan value-nya 3. Yang pertama ada high, importantnya 45% dengan baseline 0%, lalu yang kedua ada normal dengan important 35% dengan baseline 100%, dan low 20% dengan baseline 0%. Kita lihat di sini, di sebelah kanan ada gambar grafiknya, yang warna biru ini ditandai dengan high 45%, dan warna orange atau kuning ini ditandai dengan normal 35%, dan yang abu-abu ini adalah low 20%. Next. Di sini ada peran TI pada PTJ Induksi Elektrik. Value-nya ada 4. Yang pertama ada support, importantnya 4 dengan baseline 3. Yang kedua ada factory, baseline-nya 5 dengan baseline, importantnya 5 dengan baseline 3. Lalu ada yang ketiga ada turnout dengan important 3 dan baseline-nya juga 3. Lalu yang terakhir ada strategi dengan important 4 dan baseline-nya 3. Lalu kita bisa melihat grafiknya
IT pada PTJ Induksi Elektrik. Di sini di 4.10, supportnya 4, factory-nya 5, turnout-nya 3, dan strateginya 4. Next. Di sini ada search model for IT pada PTJ Induksi Elektrik. Value-nya ada 3. Dengan important persen, yang pertama adalah outsourcing 25% dengan baseline 33%, lalu coal 35% dengan baseline 33%, lalu ada in search important 40% dengan baseline-nya 34%. Lalu yang kita lihat di sebelah kanan ini ada grafiknya, yang warna biru ini ditandai dengan outsourcing 25%, dan yang warna orange atau kuning ini ditandai dengan cold 35%, dan yang warna abu ini adalah in-search 40%. Next. Nah, di sini ada IT implement. Nah, di sini juga ada teknologi adoption atau strategi adopsi PTJ Induksi Elektrik. Yang pertama, value-nya ada 3, importantnya persen. Yang pertama, value first mover 40% dengan baseline 15%. Lalu ada follower dengan 35% dengan baseline 70%. Dan terakhir ada slow adopter dengan 25% dan baseline 15%. Kita lihat lagi ke sebelah kanan. Yang warna biru ini ditandai dengan first mover 40%, lalu yang orange atau yang kuning ini adalah follower dengan 35%, dan yang warna abu-abu ini ditandai dengan slow adopter 25%. Next. Nah, di sini menentukan objek proses dengan IT Governance Design Factor Toolkit berdasarkan jumlah karyawan yang ada pada PT Inox Electric melebihi 50 karyawan dan berada di bawah 250 karyawan, maka PT Inox Electric adalah perusahaan bertipe small and medium enterprise. Nah, di sini adalah kesimpulan desain faktornya, grafiknya di sini. Kita lihat di sebelah kanan ya, di sini ada grafiknya, mulai dari EDM 1 sampai MEA 04. Oke, next. Baik, untuk Raci Chart COVID 2019, ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Intan Amalia. Untuk Intan, dipersilahkan. Tujuan Raci Chart COVID 2019 PT Jaya Industri Elektrik, itu kami menggunakan 2 domain. Ada domain APO07 atau Manage Human Research dan BAI05 Manage Organizational Change. Pada APO07 terdapat 6 subdomain. Yang pertama ada APO0701 memperoleh dan mempertahankan staf yang memadai dan tepat. APO0702 mengidentifikasi personal IT utama. APO0703 menjaga keterampilan dan kompetensi personel. Pada APO0704 menilai dan mengakui memberikan penghargaan atas kinerja pekerjaan karyawan. Pada APO0705 merencanakan melacak penggunaan sumber daya manusia TI dan bisnis karyawan, dan yang terakhir mengelola stok karyawan. Nah, dari Raci ini tuh kita menentukan respondennya dengan melihat dari struktur organisasi yang diberikan perusahaan. Nah, daftar responden yang kami analisis itu ada 4. Yang pertama ada manajer QHSE, kedua manajer project, ketiga manajer teknikal, dan keempat ada manajer HRGE. Jadi jumlah respondennya itu pada APO07 ada 4. Nah, lalu di BI05 itu ada 7 subdomain. Yang pertama ada menetapkan keinginan untuk berubah, kedua membentuk tim implementasi yang efektif, ketiga mengkomunikasikan visi yang diinginkan, keempat memberdayakan pemain peran dan mengidentifikasi kemenangan jangka pendek, kelima aktifkan pengoperasian dan penggunaan, keenam menanamkan pendekatan baru, dan ketujuh mempertahankan perubahan. Nah, daftar responden yang telah kami temukan atau kami analisis itu ada 3. Yang pertama ada manajer QHSE, kedua manajer project, dan ketiga manajer teknikal. Jadi jumlah daftar responden pada Raci BI05 itu ada 3. Lalu setelah menentukan Raci, kita melakukan analisis aktivitas capability level. Nah, pada APO07 atau Manage Human Research, sebelumnya kan kita membuat kuesioner. Nah, kuesioner itu kita berikan ke perusahaan dan kita berikan kepada responden yang sesuai dengan APO07. Nah, setelah kuesioner yang diisi oleh responden,
kita menyimpulkan dan buat hasil dari pengolahan data kuesioner untuk menentukan capability levelnya. Nah, pada 07 itu ada 3 level, ada level 2, level 3, dan juga level 4. Nah, kita pertama menentukan dulu dari level 2. Nah, pada 0701, aktivitasnya itu ada 3, yang terjawab 2, yang terjawab ya 2, dan tidak 1. Lalu skornya itu 2 yang terjawab. Apu 0702 itu ada 3 aktivitas dan terjawab iya semua. Apu 0703 itu terjawab tidak semua. Apu 0704 itu terjawab 2 iya, iya 2, 2 iya, dan 2 tidak. Dan pada Apu 0705 terjawab iya semua, dan pada Apu 0706 terjawab iya semua. Total pertanyaan yang terjawab iya itu ada 15 dari 18 aktivitas. Nah, capability level itu 83,33 dari jumlah kuesioner yang terjawab iya dibagi dengan jumlah aktivitas atau 18 pertanyaan. Dikali 100% hasilnya 83,33%. Nah, didapatkan nilai maturity level dari aktivitas tersebut yaitu pada Apu 0701 berada pada level largely achieved dan memiliki nilai kematangan 66,67%. Itu dari perhitungan jumlah aktivitas yang terjawab iya dikali 100 dibagi jumlah seluruh aktivitas, dan jawabannya 66,67. Pada pukul 0702 itu pada level fully achieved dan dengan nilai kematangan 100%, pada pukul 0703 juga sama, dan pada pukul 0704 itu pada level largely achieved dengan nilai kematangan 50%. Nah, pada pukul 0705 berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%, dan APO 0706 pun sama pada level fully achieved dan juga nilai kematangannya 100%. Jadi, hasil perhitungan data kuesioner capability level 2 pada APO 07 pada responden 1 itu dengan nilai kematangan 83,33%. Lalu pada responden 2 itu APO 0701-nya itu terjawab iya semua, 0702 juga terjawab iya semua, 0703 juga terjawab iya semua. Pada APO 0704 itu terjawab iya 2 dan tidak 2. Pada APO 0705 terjawab iya semua, dan juga pada 0706 juga terjawab iya semua. Jadi total yang terjawab iya itu ada 16 dari 18 aktivitas. Capability level yang didapatkan yaitu 88,89%. Nah, nilai maturity level aktivitasnya yaitu pada APO 0701 berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Level 2 pun sama, itu berada pada level fully achieved sebesar 100%. Level APO 0703 pun sama, berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Pada APO 0704 berada pada level largely achieved dengan nilai kematangan 50%. Pada APO 0705 berada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%, dan APO 0706 pun sama, berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100. Nah, hasil perhitungan data kuesioner capability level 2 APO 07 pada responden 2 itu dengan nilai kematangan 88,89%. Pada responden 3 itu pada APO 0701 terjawab 2 iya dan tidak 1. Pada APO 07 terjawab iya semua. Pada APO 0703 pun sama, terjawab iya semua. Pada APO 0704 terjawab iya 2 dan tidak 2. Pada APO 0705 terjawab iya semua, dan itu pun sama dengan APO 0706 terjawab semua. Jadi total aktivitas yang terjawab iya itu ada 15 dari 18 aktivitas. Capability level yang didapatkan yaitu 83,33%. Nah, nilai maturity level aktivitasnya yaitu pada APO 0701 berada pada level largely achieved dengan nilai kematangan 66,67%. Nah, pada level APO 0702 berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Itu pun sama dengan APO 0703. Lalu pada APO 0704 itu pada level largely achieved dengan nilai kematangan 50%, dan juga pada APO 0705 berada pada level fully achieved sama dengan APO 0706 berada pada level achieved juga dengan nilai kematangan 100%. Jadi nilai perhitungan dari kuesioner capability level 2 APO 07 pada responden 3 itu dengan nilai kematangan 83,33%. Nah, pada responden 4 itu APO 0701 terjawab iya semua, pada 0702 pun sama, 03 pun sama, 04 terjawab iya 2, tidak 2,
Lalu pada APO 0705 dan 6 itu terjawab pada APO 0705 itu terjawab iya, dan pada APO 0706 itu terjawab dua iya, dua iya, dan dua tidak. Nah, total aktivitas yang terjawab itu ada 14 dari 18 aktivitas. Jadi capability level yang didapat itu 77,78%. Nah, nilai maturity yang didapat itu dari setiap aktivitas. Pada APO 0701 berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%, sama dengan APO 0702 dan juga APO 0703 pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Nilai capability level APO 0704 berada pada level largely achieved dengan nilai kematangan 50%, dan juga APO 0705 berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%, dan yang terakhir APO 0706 berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 60%. Jadi, hasil perhitungan data question dan capability level 2 APO 07 pada responden 4 itu dengan nilai kematangan 77,78%. Hasil capability level 2 dari APO 07 yaitu objektifnya itu APO 07 dengan manage human research, capability levelnya itu 2, keterangannya belum tercapai. Nah, kita lihat dari perhitungannya. Pada nama responden itu kan dari responden 1 sampai 4 dengan jumlah aktivitasnya itu responden 1 15 dari 18 aktivitas, lalu nilai capability-nya 83,33%. Responden 2 itu jumlah nilai aktivitasnya 16 dengan jumlah seluruh aktivitasnya 18, nilai capability-nya 88,89%. Lalu pada responden 3 itu jumlah nilai aktivitasnya 15 dengan jumlah seluruh aktivitasnya 8, nilai capability-nya 83,33%. Responden yang 4 jumlah nilai aktivitas yang 14 dari 18 aktivitas dengan nilai capability 77,78%. Totalnya itu 83,33, dan hasil capability level objektifnya itu 83,33%. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nilai tingkat kematangan pada APO 07 itu sebesar 83,33%. Nah, itu tuh berada pada level largely achieved dari nilai 50 sampai 84. Nah, dapat disebutkan bahwa pada APO 07 pada APO 07 itu memiliki status audit belum tercapai dan tidak bisa dilanjutkan pada perhitungan capability level 3. Nah, lalu pada BAI 05 Manage Organizational Change itu di level 2-nya terdapat responden 1. Nah, pada responden 1 itu BAI 05-nya dan dari BAI 05, 04, 06, 07 pun itu terjawab iya semua. Lalu capability level yang didapat itu 100% dari 9 aktivitas. Nah, nilai maturity-nya pun sama, berada pada fully achieved dan juga dengan nilai kematangan 100%. Lalu pada responden 2 itu ada hanya satu yang tidak terjawab, yang terjawab tidak pada BAI 0507. Lalu skor yang didapat itu 8 dari 9 aktivitas dengan capability levelnya 88,89%. Pada nilai maturity-nya itu dari BAI 05, 01, 04, dan 06 itu berada pada level yang sama, yaitu fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Nah, pada level BAI 0507 itu berada pada level not achieved karena nilai kematangannya itu 0%. Dan dapat disimpulkan pada responden 2 itu dengan nilai kematangan 88,89%. Lalu pada BAI 05 responden 3 itu ada 2 pertanyaan yang terjawab tidak, dan total skor yang didapat itu 7 dari 9 pertanyaan. Nah, capability level yang didapat itu 77,78%. Nah, nilai maturity levelnya itu BAI 0501 dan dengan BAI 0504 itu sama, berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Pada BAI 0506 itu berada pada level not achieved dengan nilai kematangan 0%, begitupun sama dengan BAI 0507. Lalu, dapat kita simpulkan dari hasil capability levelnya itu, dari nama respondennya, responden 1, 2, 3, dengan jumlah aktivitasnya 9, 8, 8, jumlah seluruh aktivitasnya 9, lalu nilai capability dari responden 1 itu 100%, responden 2, 88,89%, responden 3 itu 77,78%. Jadi totalnya itu 89,22. Dan hasil capability level yang didapat itu 89,22%. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada BAI 05
pada level 2 itu sebesar 89,22%. Berada pada level fully achieved karena dari nilai 8 karena berada pada nilai 85 sampai 100 dan dapat disimpulkan bahwa pada BAI 05 pada level 2 itu tercapai dan dapat dilanjutkan ke capability level 3. Nah, pada level 3 itu responden satunya pun terjawab iya semua dan capability levelnya pun 100%. Sama dengan nilai maturity-nya dari BAI 02 sampai BAI 07 itu berada pada level fully achieved semua dengan nilai kematangan 100%. Nah, lalu pada BAI pada level 3 BAI responden 2 itu pun sama, terjawab semua dengan capability level 100% dengan nilai maturity-nya berada pada level fully achieved dengan nilai kematangannya 100%. Nah, lalu pada responden 3 pun sama, terjawab semua dengan capability levelnya 100% dan pada nilai maturity-nya pun dari BAI 02 sampai 07 pun berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Nah, hasil capability level 3 itu dapat disimpulkan hasil capability level objektifnya itu 100% karena seluruh aktivitasnya terjawab ya semua dan dapat dilanjutkan pada capability level 4. Lalu pada level 4, responden 1. Nah, itu terjawab ada 5 aktivitas dan yang tidak terjawab atau yang menjawab tidak itu ada 1 dari 5 aktivitas. Nah, totalnya itu ada 4 dari 5 aktivitas. Nah, capability level itu ada 80%. Nah, pada BI 0503 itu pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%, lalu pada BI 05 itu levelnya not achieved dengan nilai kematangan 0%, lalu pada BI 06 dan 07 itu berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Nah, jadi dapat disimpulkan nilai kematangan dari BI 05 pada level 4 itu pada responden 1 itu 80%. Lalu pada responden 2 ada 2 yang menjawab tidak, jadi total aktivitas yang terjawab itu 3 dari 5 aktivitas. Nah, capability level yang didapat itu 60%. Nah, pada nilai maturity-nya itu pada setiap levelnya, pada BI 0503 itu berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100, BI 0505 pada level achieved dengan nilai kematangan 0%, lalu pada BI 06 dan juga BI 07 itu berada pada level yang sama di fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Jadi, pada level 4, responden 2 itu nilai kematangannya 60%. Pada responden 3, ada satu pertanyaan, satu aktivitas yang terjawab tidak. Jadi total yang terjawab iya itu ada 4 dari 5 aktivitas. Nah, capability levelnya itu 80%. Nilai maturity dari setiap aktivitasnya itu pada BAI 0503 itu berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Lalu pada BAI 05 itu pada level not achieved dengan nilai kematangan 0%. Pada BAI 06 itu berada pada 06 itu seharusnya largely achieved, maaf, salah penulisan, dan juga memiliki nilai kematangan 50% dan juga pada BI 07 itu berada pada level fully achieved dengan nilai kematangan 100%. Nah, hasil capability level pada level 4 BI 05 itu dari nama respondennya, responden 1 itu jumlah aktivitas yang terjawabnya itu terjawab iya 4 dari 5 aktivitas dengan nilai capability-nya 80%, responden 2 itu 3 dari 5 dengan nilai capability 60% dan responden 3 itu jumlah aktivitasnya yang terjawab 4 dari 5 dengan nilai capability 80%. Totalnya itu 73,33 dan hasil capability level objektifnya itu 73,33%. Nah, dapat disimpulkan nih bahwa pada BI 04 level BI 05 pada level 4 itu berada pada level largely achieved dari nilai 50 sampai 84. Nah, jadi pada level 4 ini status auditnya belum tercapai dan tidak dapat dilanjutkan pada perhitungan capability level 5. Nah, kesimpulan hasil capability level objektif proses analisis kesenjangan gap capability level dan rekomendasi audit. Nah, hasil capability levelnya itu pada 07 itu berada pada level 2. Juga pada BI 05 itu berada pada level 4. Keterangannya itu sama-sama aktivitasnya itu belum
atau kurang lebih mencapai tujuannya dengan cara menerapkan serangkaian aktivitas yang tidak konkret. Lalu pada analisis kesenjangan atau gap-nya itu eh, APO 07 SIS-nya atau level yang ada itu sampai level 2, tubingnya itu yang diharapkan itu sampai level 4. Dan gap yang didapat itu 2 karena tubing dikurangi SIS itu 2. Nah, keterangannya itu pada PT Jaya Industri Elektrik saat ini masih kekurangan sumber daya manusia IT karena perusahaan berfokus pada pelayanan perbaikan dan perawatan peralatan industri. Lalu pada BI 05 SIS-nya itu 4, tubingnya itu 5, dan gap ini dapat itu 1. Keterangannya itu proses sudah dapat diprediksi dan diukur, tapi belum mencapai tingkat inovasi dan perbaikan berkelanjutan yang optimal. Nah, hasil dan rekomendasi audit yang dapat diberikan yaitu hasil dari audit pada APO 07 itu PT Jaya Industri Elektrik saat ini masih kekurangan sumber daya manusia IT karena perusahaan berfokus pada layanan perbaikan dan perawatan peralatan industri. Dan rekomendasi yang dapat diberikan yaitu diharapkan kepada PT Jaya Industri Elektrik dapat menemukan dan merekrut sumber daya manusia, khususnya di bidang IT. Lalu pada BI 05 itu pada capability level 4, hasil auditnya itu proses sudah dapat diprediksi dan diukur, tetapi belum mencapai tingkat inovasi dan perbaikan berkelanjutan yang optimal. Nah, rekomendasinya itu ada perbarui dan lengkapi dokumentasi terkait proses manajemen, lalu gunakan umpan balik dari perusahaan sebelumnya untuk memperbaiki proses secara berkelanjutan, yang terakhir berikan pelatihan manajemen